Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku masih terus mencoba mengomentari berkenaan dengan debat calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Saya tertarik untuk menyampaikan satu tulisan berkenaan dengan bagaimana kita, ya, jadi yang stres ternyata, yang marah ternyata bukan hanya dari pasangan calon, ya, tetapi juga masyarakat luas, ya, para pendukungnya tidak juga serta-merta juga ketika calon yang diunggulkan terkena serangan dan sebagainya, ya, ataupun juga di luar ekspektasinya, di luar harapan-harapannya, maka banyak juga para pendukung, baik itu pasangan calon nomor 1, nomor 2, maupun nomor 3 yang kemudian ikut stres, ya, ikut marah gitu, ya. Ada nasihat dari Dr. Nabila Fira Yovita, ya, tentang bagaimana kita bisa menurunkan stres kita, menurunkan marah kita, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ya, kena stres yang bisa lebih dalam, ya, bisa lebih eh, apa tidak terkendali, ya, emosi kita ketika kita mengidolakan para calon presiden dan wakil presiden kita. Nasihat dari Dr. Nabila yang pertama, ya, untuk supaya kita bisa menurunkan stres dan kemarahan kita adalah yang pertama, bagaimana kita bisa tarik nafas panjang, ya, kira-kira 20 detik. Ya. Nah, ini banyak penelitian, ya, mengatakan cukup efektif untuk menurunkan ketegangan kita, menurunkan stres kita, menurunkan rasa amarah kita. Ya. Jadi ulangi beberapa kali, kalau memang sekali belum cukup, ya 2 kali, 3 kali. Gitu. Kemudian nasihat yang kedua, ya, cobalah untuk rehat, ya, dari media sosial dan pemberitaan, ya, berkenaan atau mengenai capres dan cawapres itu. Ya, usahakan untuk eh, tidak langsung berhubungan dengan media sosial dulu, ya, supaya kita juga kembali fresh seperti semula, ya. Jangan sampai hanya gara-gara menjagokan pasangan calon tertentu kemudian kita kemarahannya, stres kita malah lebih tinggi dari mereka-mereka yang sedang berkompetisi di dalam politik nasional ini, ya. Kemudian nasihat yang ketiga, ya, untuk bisa mengurangi stres dan marah kita adalah buatlah rencana yang menyenangkan, ya. Jadi saya kira eh, peristiwa ini, ya, walaupun ini 5 tahunan sekali, ya, jadi coba kita kompensasi dengan buat rencana-rencana lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan soal capres cawapres, ya. Mungkin rencana yang menyenangkan, ya, mungkin kita, ya, kuliner sejenak gitu, ya, atau termasuk saya ini sekarang sedang jalan-jalan, ya, saya berada di selatan Candi Prambanan, ya, ada candi kecil, ya, tadi apa namanya nanti kita coba ekspos, ya. Kemudian yang keempat, ya, hindari berbicara tentang politik. Jadi, ya, memang sulit, ya, di tahun politik kita tidak bicara tentang politik, ya, tapi untuk meredakan ketegangan alangkah baiknya kita, ya, libur sejenak lah untuk berbicara berkenaan dengan politik, gitu, ya.
Dan yang kelima, ini yang saya kira saya sangat setuju, yaitu terus kita mensyukuri segala nikmat yang ada pada diri kita. Yang ngapain sih kita stres-stres, ngapain sih kita marah-marah gitu ya. Dengan kita bersyukur ya, maka segala hal akan ditambah nikmatnya ya, itu katanya gitu ya. Kemudian yang keenam ya, yang keenam adalah catat seluruh pendapat kita ini ya, pendapatmu, pendapat kita ya, tentang debat tadi. Jadi dengan mencatat ini juga bisa menurunkan stres ya. Kita akan jauh lebih, orang bilang lebih apa? Lebih tenang gitu ya. Kita catat peristiwa-peristiwa. Barangkali nanti catatan-catatan itu juga bisa menjadi sebuah renungan, sebuah apa, masukan gitu ya. Karena dengan mencatat itu saya kira bisa menurunkan kemarahan kita, karena rasa marah kita itu kemudian kita tuangkan di dalam tulisan-tulisan, dan itu sangat jauh lebih produktif ya. Ya sekalian menjadi ide gitu ya, karena kadang-kadang kita mau menulis sesuatu nggak ada ide, nah maka ide dari pasca debat capres cawapres ini bisa menjadi sebuah ide untuk bisa kita tulis menjadi sebuah tulisan ya, dan bisa menjadi dokumen kita gitu ya, berkenaan dengan capres cawapres 5 tahunan ini gitu ya. Kemudian nasihat yang terakhir, ya nasihat yang ketujuh dari Dokter Nabila ya, adalah menjaga keseimbangan ya, di dalam ya melihat segala sesuatu gitu ya. Jadi mari kita terus berimbang, dengan mengimbangi itu maka kemarahan tentu saja tidak akan meledak-ledak ya, karena setiap manusia selalu punya potensi untuk marah, untuk tertekan dan menekan gitu ya. Jadi saya kira kalau sekarang mungkin calon kita tertekan, mungkin calon kita ini lebih banyak menyerang, karena semuanya kan selalu ada plus minus gitu ya. Jadi segala sesuatu yang terlalu pasti ada terlalu menekan juga tidak bagus ya, karena banyak orang kita ini tidak suka ditekan-tekan gitu ya. Tapi juga terlalu lembek dia, kemudian kita tidak memberikan perlawanan yang berarti, juga ini menjadi sesuatu yang kurang bagus. Maka mari kita terus seimbangkan semuanya itu, sehingga hidup kita juga menjadi lebih seimbang. Jadi itulah 7 nasihat dari Dokter Nabila ya, untuk kita sebagai penonton dari debat capres cawapres ini. Jangan sampai kita menjadi penuh tekanan dan penuh kemarahan yang akhirnya justru menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian, tetap semangat ya, tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.